Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang bertemakan asas-asas hukum Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Melin Alfiatur Rahmah, dengan NIM 1917301078, kemudian Alita Noni Ardian dengan NIM 1917301058, dan Imanes Safa Jelita dengan NIM 1917301093. Baik, yang pertama ada pengertian asas hukum Islam. Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, yaitu asasun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada 3 pengertian kata asas. Yang pertama hukum dasar, kedua dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan ketiga dasar cita-cita atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Asas hukum adalah suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Kemudian selanjutnya ada asas-asas dalam hukum Islam. Asas secara etimologi memiliki makna dasar, alas, atau pondasi seperti yang sudah tadi dijelaskan. Sedangkan asas hukum Islam ialah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Asas-asas hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, asas meniadakan kesempitan atau kesukaran atau nafyu al-kharaj. Maksud dari asas ini ialah Islam memberikan kelonggaran atau kemudahan kepada umat Islam pada saat menghadapi keadaan darurat atau terpaksa, atau ketika hajat yang memerlukan kelonggaran. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Contohnya, diperbolehkannya memakan dan meminum yang haram dalam kondisi darurat. Kemudian contoh lain dalam urusan ibadah, misalnya boleh mengqashar sholat saat perjalanan jauh, berbuka puasa bagi orang yang sakit atau sedang musafir. Diperbolehkan juga bertayamum bagi orang yang tidak menemukan air. Adanya rukhsah dalam sejumlah hukum yang ditetapkan Allah atau Rasul oleh fuqaha dipertajam lagi dengan kesimpulan yang mereka rumuskan dalam bentuk kaidah, yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Baik, selanjutnya yaitu menyedikitkan beban hukum atau qilatul taklif. Qilatul taklif merupakan hasil dari adamul haraj karena kebanyakan dari hukum taklif bersifat membebani. Orang yang menyibukkan diri dalam menelah Al-Quran, ia akan tahu bahwa di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang tidak banyak. Memungkinkan untuk diketahui dalam waktu yang singkat dan memungkinkan untuk diamalkan secara mudah. Tidak begitu banyak perincian sehingga tidak memberatkan orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan kitabullah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101-102. Asas kedua dari asas-asas hukum Islam tidak membanyakan hukum taklif, agar tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Baik, selanjutnya yaitu bertahap pengundangannya atau tadaruj. Di waktu Islam lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang telah lama bergelimang dalam aneka adat istiadat. Tentulah adat istiadat itu tidak dapat dihilangkan semuanya sekaligus. Oleh karenanya, Al-Quran datang secara bertahap. Hukum-hukum taklifnya datang beriringan sesudah terjadi sesuatu sebab yang menghendaki hukum itu dan sesudah berakar hukum-hukum yang telah ditetapkan. Barulah dikemukakan hukum lain. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Islam bukan kepentingan perorangan atau golongan, ataupun suatu bangsa yang terbatas, tetapi kemaslahatan yang integral bagi umat Islam di mana saja mereka berada, bahkan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan yang hakiki dimaksud terarah kepada perlindungan dan pemeliharaan atas 5 faktor, yaitu agama, jiwa, art, kehormatan, harta benda, dan akal yang dalam dewasa ini disebut sebagai al-maqasid, al-syariah, al-khamsah,
5. Tujuan umum pembentukan syariat. Asas yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan umat. Lantaran inilah ada hukum-hukum yang telah ditetapkan, dimasukkan atau diganti kembali demi kemaslahatan masyarakat yang terus berkembang. Hukum Islam ditunjukkan kepada bermacam-macam jenis manusia di seluruh dunia. Maka tentulah pembina hukum memperkemaslahatan masing-masing mereka sesuai adat dan kebudayaan mereka. Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus, dan diharuskan kita menolak kemudorotan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudorotan yang lebih kecil. Terakhir, azas yang kelima yaitu mewujudkan keadilan merata. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan, atau kedudukan sosialnya. Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan, karena keturunan, karena harta, atau karena kemegahan. Keadilan yang merata itulah yang menyebabkan umat manusia memeluk Islam secara massal. Keadilan sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keadilan hukum. Yang kedua, keadilan sosial. Dan yang ketiga, keadilan dalam pemerintahan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.